Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian yang di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Bersama Bu Munirah, pagi hari ini kita akan belajar tematik. Tema 7, kebersamaan, subtema 4, kebersamaan di sekolah, pembelajaran pertama. Materi pembelajaran yang pertama, bahasa Indonesia, membaca dan memahami isi dongeng. Yang kedua, matematika, menentukan nilai pecahan. Yang ketiga, SPDP, membuat prakarya dengan bahan alam. Nah, yang pertama kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai memahami isi dongeng. Dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi. Salah satu jenis dongeng adalah fabel. Fabel merupakan cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang pelakunya diperankan oleh hewan. Misalnya kita membaca fabel mengenai asal-usul kota Surabaya. Alkisah, hiduplah seekor ikan hiu bernama Sura dan buaya. Keduanya sering melakukan perkelahian demi merebut mangsanya. Keduanya sama-sama ganas, buas, kuat, dan cerdik, tak ada yang mau mengalah. Kemudian mereka melakukan kesepakatan di mana Sura mengajukan untuk membagi daerah kekuasaan menjadi dua, di mana si hiu berkuasa sepenuhnya di dalam air, maka harus mencari mangsa di dalam air. Sedangkan si buaya berkuasa di daratan dan mangsanya harus berada di daratan, di mana batas tempat yang dicapai ketika air laut pasang. Semula keadaan membaik dan saling menghormati kekuasaan masing-masing. Namun suatu ketika ketamakan menguasai Sura dan ia mencari mangsa di sungai di mana itu merupakan area si buaya. Kendati dilakukan sembunyi-sembunyi, pada akhirnya ketahuan juga. Marahlah sang buaya karena merasa dikhianati. Sura tak mau mengakui kesalahannya. Karena tidak ada yang mau mengalah, ia berasumsi sungai masih berada dalam wilayah perairan, maka pertempuran sengit tak terhindarkan. Mereka saling menerjang, menerkam, memukul, dan menggigit. Dalam waktu sekejap, air di sekitarnya pun menjadi merah oleh darah yang keluar dari luka-luka kedua hewan buas tersebut. Gigitan Sura mengenai ujung ekor buaya sebelah kanan, sehingga ekor tersebut selalu membengkok ke kiri. Sedangkan Sura tergigit ekornya hingga nyaris putus. Setelah perkelahian yang sangat sengit tersebut, kedua hewan itu terluka sangat parah dan akhirnya keduanya mati. Nah, demikian cuplikan dongeng asal-usul Surabaya. Kemudian kita akan belajar matematika mengenai menentukan nilai pecahan. Mari bersama-sama kita amati gambarnya. Yang pertama, itu ada berapa anak-anak? Ada satu kotak, kemudian dibagi menjadi 4, maka dibaca 1/4. Yang kedua, ada lingkaran yang dibagi menjadi 3, berarti 1/3 atau 1/3. Yang terakhir ada lingkaran, kemudian dibagi 2, maka dibaca dengan 1/2 atau setengah. Kemudian kita akan belajar SBDP mengenai membuat prakarya dengan bahan alam. Pernahkah kamu mengunjungi kebun binatang? Tahukah kamu bagaimana membuat karya dengan tanah liat? Nah, di kebun binatang ada banyak jenis hewan yang kita dapat membuat karya hiasan hewan. Salah satu bahan alam adalah tanah liat. Nah, bagaimana cara membuatnya? Misalnya kita membuat hewan yang berbentuk buaya. Alat dan bahannya, yang pertama tanah liat, yang kedua minyak goreng, yang ketiga alas atau triplek plastik atau yang lainnya, yang keempat air, yang kelima cat air. Langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama, siapkan bahan dan alat yang diperlukan. Yang kedua, ambil tanah liat secukupnya.
Yang ketiga, lenturkan tanah liat di triplek agar lentur dan mudah dibentuk. Yang keempat, lumuri dengan minyak goreng supaya tidak lengket. Yang kelima, bentuk bagian-bagian buaya seperti gambar. Nah, itu bisa dibentuk misalnya buat lingkaran, kemudian kita buat badannya, kemudian buat ekornya, tangannya, kakinya, matanya. Selanjutnya, rapikan dengan tangan dan lumasi minyak goreng agar tidak lengket. Kemudian jemur selama 1 atau 2 hari supaya tidak pecah-pecah. Selanjutnya, ampalas permukaannya supaya halus. Yang terakhir, cat sesuai keinginan dan keringkan. Nah, untuk tugas pagi hari ini mengerjakan LKS halaman 83 Bahasa Indonesia dan halaman 83 Matematika. Kalian kerjakan di LKS kalian. Jika sudah selesai, kirimkan jawaban kalian ke wali kelas masing-masing. Demikian pembelajaran pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.